Halo, kali ini kita akan bahas mengenai training and development, pelatihan dan pengembangan. Manfaatnya apa, tujuannya apa, bagaimana cara menyusunnya. Selamat mengikuti di video saya kali ini. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kita ketemu kembali di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ya, ini sesi ke berapa ya? Kelima ya, untuk semester ini. Di sesi sebelumnya kita mendalami apa itu proses rekrutmen, apa itu seleksi, dan nanti kita mulai masuk ke training dan pengembangan, ya, training and development, pelatihan dan pengembangan. Nah, seperti biasa juga saya menyampaikan quotes dulu. Semoga dengan quotes ini teman-teman yang sudah mulai agak kendor tidak kendor lagi. Teman-teman yang sudah mulai agak turun naik lagi, ya. Jadi quotes ini mengatakan bahwa orang bijak itu belajar justru pada saat mereka bisa. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah orang bodoh itu belajar ketika mereka terpaksa. Jadi karena terpaksa, bukan karena merasa butuh, tapi karena terpaksa dia harus belajar. Bukan karena dia pengen kuliah, tapi karena disuruh orang tuanya terpaksa kuliah. Jadi saya harap teman-teman semuanya masuk dalam kategori orang bijak, ya. Jadi bukan karena Anda dipaksa, bukan karena Anda terpaksa, tapi karena memang Anda merasa butuh untuk mendapatkan ilmu, bukan sekedar mendapatkan gelar, ya. Jadi quotes ini semoga mengingatkan kita untuk semangat belajar lagi. Oke. Teman-teman, kali ini kita membahas mengenai training and development, pelatihan dan pengembangan. Apa sih definisi pelatihan dan pengembangan? Saya menggunakan bukunya Scaler dan Jackson serta bukunya Mondi yang mendefinisikan apa itu pelatihan dan pengembangan. Nah, kalau pelatihan adalah sebuah proses yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja jangka pendek. Jadi pelatihan itu sifatnya untuk jangka pendek, ya, dimana pelatihan ini bisa untuk meningkatkan kompetensi, ya, pengetahuan dan keterampilan para karyawan. Jangka pendek saja, ya. Jadi misalkan pelatihan mengenai Google Form misalkan. Jadi setelah dilatih secara jangka pendek, makanya kita langsung tahu bisa menggunakan bagaimana cara bikin Google Form dan apa kegunaannya segala macam. Jadi jangka pendek aja, sifatnya teknis sekali. Sedangkan kalau pengembangan ini sebuah aktivitas yang mengacu kepada peningkatan kompetensi yang sifatnya lebih panjang, waktunya panjang, ya. Misalkan pengembangan diri terkait dengan leadership, misalkan kepemimpinan. Ini adalah sebuah kompetensi yang bisa ditingkatkan untuk periode yang lebih panjang, ya. Jadi pelatihan itu sifatnya jangka pendek, kalau pengembangan diri itu sifatnya jangka panjang. Itu kira-kira. Nah, pelatihan dan pengembangan adalah merupakan usaha dari perusahaan, di mana itu direncanakan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan, keterampilan karyawan dan kemampuan pegawainya.
ya. Jadi ini adalah sebuah aktivitas di mana ditujukan oleh organisasi agar karyawannya itu pengetahuan, keterampilan maupun kemampuannya meningkat. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau pelatihan itu penekanannya adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan spesifik pada saat ini. Jadi bukan untuk jangka panjang. Sedangkan kalau pengembangan lebih ditekankan untuk peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang, ya. Jadi bedanya di situ. Nah, berikut adalah manfaat pelatihan. Bagi pegawai baru, tentu pelatihan sangatlah berguna karena dengan demikian pegawai tersebut bisa memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Anda bayangkan seorang operator mesin diesel misalkan, mesin genset misalkan. Tentu sebelum dia mengoperasikan mesin genset, maka dia diberikan pelatihan bagaimana cara mengoperasikan mesin genset itu. Jadi pada saat dia nanti bertugas, maka dia akan bisa memahami secara baik bagaimana cara menggunakan, cara merawat dari mesin tersebut, ya. Lalu juga manfaat berikutnya adalah tentang adanya perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Anda harus pasti Anda sepakat bahwa di era pandemi ini yang kita semua tahu dengan era new normal gitu ya, ada banyak perubahan. Di mana salah satu yang sangat terlihat adalah terjadinya peningkatan transaksi online, ya. Di mana transaksi online meningkat luar biasa dikarenakan masyarakat atau konsumen khawatir kalau keluar rumah nanti safety-nya berkurang. Nah, Anda bisa bayangkan tren baru mengenai bisnis online itu tentu juga harus diantisipasi oleh perusahaan dengan melakukan training-training pelatihan-pelatihan yang untuk menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang baru, bisnis yang baru. Di kantor saya hari-hari ini sedang banyak pelatihan mengenai pengoperasian sebuah software mengenai penjualan kredit. Jadi perusahaan kami bekerja sama dengan yang Anda kenal sebelumnya mungkin pinjaman online ya, pinjol ya, tapi bukan pinjol yang seperti Anda bayangkan yang itu. Jadi dia memberikan pinjaman bukan berupa uang tapi berupa pendanaan pembelian produk-produk kami. Nah, sehingga seluruh karyawan kami harus dilatih, harus di-training bagaimana cara mengoperasikan software-software yang digunakan untuk transaksi penjualan kredit tersebut, ya. Jadi training itu sifatnya jangka pendek. Bagaimana cara mengoperasikan software kredit itu jangka pendek, ya. Nah, itu jadi manfaat itu salah satunya adalah untuk melakukan perubahan di dalam lingkungan kerja. Manfaat berikutnya adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Tentu Anda ingat dengan slide yang pernah saya sampaikan bahwa kalau Anda membangun SDM, maka SDM itu yang akan membangun bisnis Anda. Nah, salah satu cara membangun SDM adalah dengan melakukan pelatihan, dengan melakukan pengembangan, ya. Jadi kalau pelatihannya bagus, pengembangannya bagus, maka akan meningkatkan daya saing perusahaan. Kalau di dunia katakanlah kafe, Anda tentu tahu dan saya yakin Anda juga sepakat bahwa benchmark pembanding atau patron dari dunia kafe adalah menuju ke Starbucks. Dan HRD-nya Starbucks dalam memberikan training itu
menjadi pembanding, menjadi acuan banyak perusahaan yang lain. Bagaimana melakukan training karyawan menjadi standarnya kayak standar karyawan Starbucks, ya. Jadi dan ada beberapa restoran yang high class ya, yang melakukan trainingnya dengan luar biasa. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan daya saing perusahaannya, ya. Lalu manfaat pelatihan yang berikutnya adalah juga untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Misalkan adanya peraturan mengenai standar limbah, misalkan saja ini misalkan, sehingga diperlukan pelatihan agar bisa menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi itu adalah manfaat pelatihan yang terakhir. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa Anda ambil dari sebuah pelatihan. Satu adalah agar pemahaman pekerjaan secara benar, agar bisa melakukan perubahan-perubahan dalam lingkungan kerjanya, agar meningkatkan daya saing perusahaannya, dan agar bisa menyesuaikan dengan peraturan yang ada, ya. Apalagi di dunia kesehatan kan saya tahu begitu banyak regulasinya. Jadi pelatihan itu untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada, ya. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Apa saja itu? Faktor pertama adalah dukungan manajemen puncak, dukungan top manajemen. Tentu ini adalah salah satu faktor yang paling mempengaruhi dari proses pelatihan dan pengembangan. Kalau manajemen puncaknya sangat peduli kepada kualitas SDM, maka manajemen puncak juga akan sangat peduli dengan pelaksanaan training and development. Tapi kalau manajemen puncaknya menganggap bahwa karyawan itu tidak perlu adanya pelatihan, tidak perlu adanya pengembangan diri, maka juga tentu manajemen tidak menekankan, kurang memperhatikan adanya pelatihan dan pengembangan dalam perusahaan itu. Selain dukungan manajemen puncak adalah komitmen para manajer, para pimpinan departemen. Itu juga mirip dengan manajemen puncak. Kalau seorang manajer yang peduli terhadap pengembangan bagiannya, maka akan sangat mempengaruhi aktivitas pelatihan dan pengembangan. Misalkan di bagian keuangan merasa bahwa pengetahuan akuntansi, pengetahuan perpajakan staf di bagian keuangan harus terus ditingkatkan, sehingga oleh manajer itu secara membuat agenda secara bergilir untuk mengikuti seminar perpajakan misalkan, atau mengikuti training perpajakan gitu ya. Jadi peran dan komitmen para manajer, para pemimpin departemen juga sangat mempengaruhi suksesnya pelatihan dan pengembangan ini. Kemajuan teknologi, tentu teknologi berkembang jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Terutama internet yang benar-benar merubah kehidupan kita, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, Anda bisa bayangkan kalau perusahaan kami tidak mengantisipasi tren penjualan online, tentu kami akan ketinggalan. Nah, itu baru bisa terlaksana jika kami melakukan training dan pengembangan, training dan development bagi para karyawan kami, ya. Jadi kemajuan teknologi juga sangat mempengaruhi dari aktivitas pelatihan ini. Berikutnya adalah kompleksitas organisasi yang menyebabkan tugas-tugas dan interaksi menjadi lebih rumit, ya. Semakin membesarnya organisasi menjadi garis koordinasi, garis komunikasi, kompleksitas pekerjaan, kerumitan pekerjaan itu tentu akan semakin membesar dan semakin rumit.
sehingga hal ini juga turut mempengaruhi adanya aktivitas pelatihan dan pengembangan dari karyawan, ya. Jadi kira-kira itu yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Nah, saya menyampaikan dalam gambar berikut mengenai tahap-tahap pelatihan dan pengembangan. Diawali dari analisa kebutuhan, ya. Di gambar di sebelah kanan Anda bisa lihat, diawali dari analisa kebutuhan. Jadi pelatihan ini kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, atau kebutuhan pegawai, ya. Jadi Anda sebagai pimpinan departemen HRD atau Anda sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia, sebelum Anda memutuskan adanya sebuah aktivitas pelatihan dan pengembangan, maka yang pertama Anda harus lakukan adalah analisa kebutuhan atas pelatihan itu, ya. Kebutuhan bisa dari kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas maupun kebutuhan pegawai, ya. Setelah Anda analisa kebutuhan adanya pelatihan tersebut, maka Anda harus menetapkan tujuan pelatihan ataupun pengembangan itu. Jadi tujuannya Anda melakukan training itu apa? Gitu ya. Kalau Anda sudah tahu tujuannya, maka Anda bisa menyusun isi programnya. Ya. Kita butuh, organisasi butuh karyawan yang memahami ISO misalkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar seluruh karyawan bisa menjalankan aturan ataupun prosedur sesuai ISO. Nah, barulah Anda bikin isi programnya. Isi program untuk pelatihan ISO bagi semua karyawan misalkan. Berikutnya adalah penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Ya, jadi sistem pembelajaran apa yang Anda pakai terkait dengan pelatihan ISO tadi, misalkan gitu ya. Berikutnya adalah pemilihan metode pelatihan dan pengembangan. Ada dua, on the job training atau off the job training. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Dan terakhir ingat, dalam sebuah proses pelatihan dan pengembangan harus diakhiri dengan evaluasi. Ya, Anda ingat manajemen itu diakhiri dengan proses controlling, mengkontrol, mengevaluasi, ya. Karena kalau kita nggak evaluasi, kita nggak bisa mereview kekurangan kita di mana, kelemahan kita di mana, ya. Kira-kira seperti itu. Itu adalah tahap-tahap pelatihan dan pengembangan. Jadi ini kalau gambar besarnya seperti ini. Jadi dimulai dari analisa kebutuhan. Kebutuhan itu bisa merupakan kebutuhan organisasi, bisa kebutuhan tugasnya, ataupun kebutuhan pegawai. Setelah tahu kebutuhannya seperti apa, maka Anda bisa menentukan tujuan dan materi pelatihan. Ya, materinya kebutuhannya seperti ini, berarti tujuannya seperti ini, materinya akan seperti ini. Lalu gimana metodenya? Apakah on the job training atau off the job training? Dan ingat, terakhirnya adalah evaluasi pelatihan. Nah, kalau bicara tadi diawali dari analisa kebutuhan. Apa sih dimaksud dengan analisa kebutuhan? Jadi di sini adalah sebuah penentuan kebutuhan pelatihan yang akan dilakukan. Jadi ini kita lagi butuh apa sih gitu? Oh, kita lagi butuh ini, makanya kita lakukan training apa, kira-kira gitu ya. Jadi analisa kebutuhan itu, oke. Ada 3 analisa kebutuhan analisa kebutuhan organisasi, analisa kebutuhan tugas, dan analisa kebutuhan pegawai. Nah, saya sampaikan dalam 3 kolom berikut ini analisa kebutuhan organisasi. Jadi di sini kita harus mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan yang akan datang untuk mencapai tujuan. Jadi kita harus tahu strategi organisasi apa, dan
juga lingkungan organisasinya seperti apa, lingkungan mikro, lingkungan makro, segala macam harus tahu, ya. Nah, kalau kita sudah tahu strategi organisasi, kita sudah tahu lingkungan organisasi, mikronya seperti apa, makronya seperti apa, maka kita bisa mengetahui kompetensi pegawai seperti apa yang harus kita miliki. Contoh, kalau lingkungan makro kita menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat misalkan, maka tipe karyawan, kompetensi karyawan seperti apa yang harus kita lakukan, training apa yang kita perlukan, itu kira-kira secara organisasi seperti itu. Lalu misalkan ada lagi kecenderungan peningkatan outsourcing misalkan. Ini kenapa sih sekarang outsourcing kok sering dipakai, banyak dipakai, kira-kira kenapa gitu ya. Nah, sehingga kompetensi seperti apa yang harus dimiliki karyawan kita kalau terjadi kecenderungan peningkatan outsourcing. Berikutnya adalah teknologi dan seterusnya, ya. Lalu berikutnya adalah analisa kebutuhan tugas. Di sini adalah Anda sebagai bagian dari manajemen HRD harus menganalisa tugas-tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan, mempelajari dan dari perilaku tersebut, dan menganalisa jabatan. Jadi misalkan di bagian HRD ada beberapa tugas, misalkan general affair, lalu misalkan legalnya gitu ya, itu harus kita analisa tugas-tugas apa yang dilakukan di sana, ya. Lalu peran-peran apa yang dilakukan di sana, gitu ya. Nah, kalau sudah analisa kebutuhan tugas, terakhir adalah analisa kebutuhan pegawai. Jadi kita sebelum training itu dilakukan, kita harus melihat, menganalisa apakah ada pegawai yang kurang dalam kesiapan tugasnya, kurang mampu, kurang terampil, ataupun kurang pengetahuan, ya. Dan ini bisa diketahui dari penilaian kinerjanya, bisa melalui observasinya, lalu juga bisa melalui kuesioner. Ditanya, "Hei karyawan, apakah Anda merasa sudah menguasai pekerjaan Anda? Apakah Anda merasa perlu training?" gitu. Jadi dari situlah kita bisa mengetahui organisasi itu perlu pelatihan apa, dari tugas-tugas yang ada perlu pelatihan apa, dari pegawai-pegawai yang ada perlu pelatihan apa. Jadi kita harus analisa dari 3 sisi: organisasinya, tugasnya, ataupun pegawainya, untuk menentukan training seperti apa yang mau dilakukan. Oke? Sejak awal pelatihan harus sudah ditentukan tujuannya, ya. Jadi tujuan pelatihan itu harus sudah dirumuskan secara spesifik sejak awal. Apakah akan ada perubahan perilaku, ataukah akan ada perubahan pengetahuan setelah pelatihan itu dilakukan. Jadi dari awal kita harus tentukan nih, nanti kalau training ini saya lakukan, kira-kira perilakunya berubahnya seperti apa, ya. Pengetahuannya akan seperti apa. Dulu sebelumnya nggak bisa menjalankan mesin A, setelah dilakukan pelatihan maka dia akan bisa mengoperasikan mesin tersebut, misalnya seperti itu, ya. Nah, kalau kita sudah tahu tujuannya, maka tentu materi pelatihannya pun bisa disesuaikan agar tujuan dari pelatihan itu bisa tercapai. Oke? Nah, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa di dalam rangkaian pelatihan tadi adalah pemilihan metode pelatihannya, ya, pemilihan metode pelatihannya bisa dilakukan melalui on the job training. Jadi latihannya itu dilakukan pada saat jam kerja dan langsung masuk di dalam proses kerja. Misalkan latihan mengelas misalkan, ya sudah, si peserta training itu langsung masuk dalam pekerjaan dan mengelas, gitu ya. Off the job training, pelatihan itu dilakukan secara khusus di luar pekerjaan.
Nanti akan saya sampaikan contoh-contoh on the job training dan contoh-contoh off the job training, ya. Sampai sini, semoga Anda masih bisa mengikuti, dan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada dua metode pelatihan, metode on the job training sama metode off the job training. Nah, berikut saya menyampaikan beberapa implementasi dari metode pelatihan on the job training. Metode yang pertama adalah job instruction training, pelatihan instruksi kerja, pelatihan instruksi jabatan. Biasanya pelatihan ini diperuntukkan oleh untuk para leader, manager level, supervisor level, di mana dia memimpin bagian-bagian dalam perusahaan. Jadi sebuah pelatihan bagaimana para leader itu, para pemimpin-pemimpin bagian itu, pimpinan departemen itu menginstruksikan sebuah pekerjaan dalam sebuah proses kerja, ya. Karena salah satu suksesnya sebuah tugas, sebuah pekerjaan adalah clearnya direction, clearnya petunjuk. Nah, metode pelatihan on the job training, khususnya job instruction training ini biasanya dikemas untuk level-level itu, karena memang di level leader-leader itulah biasanya mereka sebagai pemberi instruksi kerja, ya. Lalu berikutnya adalah metode on the job training, berikutnya adalah coaching. Ada sebuah bentuk pelatihan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana. Jadi katakanlah saya sebagai leader, sebagai pimpinan departemen, pimpinan divisi, saya memberikan bimbingan kepada staf, kepada pasukan, kepada tim. Ini harusnya demikian loh, ini harus demikian loh, kira-kira seperti itu. Tapi dalam sebuah suasana informal, bukan di depan kelas yang seperti layaknya Anda belajar di kelas atau seminar atau apa. Jadi coaching adalah suasananya lebih kepada cenderung informal. Jadi ini adalah yang dilakukan oleh para leader kepada timnya untuk melakukan pekerjaan di tim yang bersangkutan. Itu coaching. Berikutnya adalah metode berikutnya adalah job rotation. Ini juga sebuah metode pelatihan di mana program ini disusun, direncanakan secara formal dengan cara memilih, menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda, dan dalam bagian yang berbeda pula untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaan. Yang saya bayangkan kalau teman-teman di sebuah rumah sakit barangkali rotasi dari yang semula di poliklinik ke IGD atau apa, saya kurang menguasai dunia kesehatan sehingga saya lebih memilih dunia administrasi. Jadi di dalam fungsi-fungsi keuangan juga tentu ada fungsi pengelolaan piutang, pengelolaan hutang, pengelolaan aset. Nah, disitulah job rotation, dirotasi pekerjaannya untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaan. Buat saya secara pribadi, terutama kepada tim-tim saya yang masih sangat muda, fresh graduate, saya hampir selalu memberikan job rotation kepada mereka. Selain menambah pengetahuan, saya juga berpikir bahwa kalau si A itu sedang berhalangan, mungkin sakit atau apa, maka B dan C juga siap untuk menggantikan posisi itu. Jadi job rotation selain untuk pelatihan dan pengembangan kepada seseorang, tapi juga untuk mengurangi ketergantungan organisasi kepada seseorang. Jadi sebuah pelatihan yang menurut saya fungsinya lebih luas dari sekedar teori, ya. Lalu metode pelatihan berikutnya adalah metode pelatihan yang menggunakan on the job training berikutnya adalah apprenticeship. Ini adalah sebuah metode pelatihan yang disusun, yang dirancang
mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktek lapangan. Jadi diberikan materi di kelas, lalu setelah itu implementasi lapangan, balik kelas lagi evaluasi, kasih materi lagi, balik ke lapangan lagi, evaluasi di kelas lagi. Jadi apprenticeship adalah kombinasi antara teori dan praktek. Itu kira-kira metode-metode pelatihan yang menggunakan on the job training. Berikutnya adalah metode pelatihan yang menggunakan off the job training. Seperti yang saya sampaikan bahwa metode pelatihan on the job training adalah langsung di dalam pekerjaan, sedangkan off the job training adalah pelatihan yang di luar suasana kerja. Nah, itu bisa lecture, pengajaran ya, lalu menggunakan video presentasi, menggunakan simulasi, role playing, case study, studi kasus, belajar sendiri juga. Ada banyak metode off the job training. Mengikuti seminar itu juga bagian dari off the job training. Jadi garis bawahi dari metode ini adalah pelatihan ini disusun, dirancang di luar suasana kerja, ya, di luar pekerjaannya. Nah, rangkaian terakhir dari proses pelatihan dan pengembangan adalah evaluasi. Jadi apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan yang sedang kita lakukan, sebaiknya selalu ditutup dengan proses evaluasi. Apa saja itu evaluasi terkait dengan pelatihan dan pengembangan? Adalah evaluasi terhadap reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan. Jadi apakah pelatihan itu pesertanya antusias atau tidak? Lalu juga barangkali di situ nanti ada masukan dari peserta, misalkan pengajarnya terlalu cepat, suasananya terlalu formal. Nah, disitulah itu bagian dari evaluasi. Evaluasi berikutnya adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan. Jadi diharapkan setelah pelatihan itu para peserta mendapatkan pengetahuan melalui simulasi-simulasi yang diberikan selama pelatihan, ya. Berikutnya adalah perubahan perilaku. Ada beberapa pelatihan yang sifatnya untuk mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Jadi yang semula sudah pasif kepada organisasinya menjadi aktif kembali, kira-kira seperti itu. Jadi perubahan perilaku peserta pelatihan adalah salah satu evaluasi pelatihan dan pengembangan. Apakah setelah kembali ke departemennya dia menjadi orang yang memacu yang lain gitu ya. Belakangan ada tren pelatihan mengenai development agent. Jadi agen-agen pengembangan. Biasanya di setiap departemen dipilih 1-2 orang yang dianggap bisa menjadi agen perubahan gitu ya. Lalu setelah di pelatihan balik ke departemennya, dilihat apakah dia bisa benar-benar menjadi agen perubahan bagi organisasinya. Evaluasi terakhir adalah apakah setelah pelatihan tersebut ada perbaikan pada organisasi. Tentu diharapkan setelah adanya pelatihan, para peserta kembali ke departemen, kembali ke bagian masing-masing, dan bisa mempengaruhi organisasinya, mempengaruhi sekelilingnya, di mana pada akhirnya harapannya adalah terjadi perbaikan organisasi, ya. Itu adalah beberapa evaluasi atas pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Demikian materi terkait dengan pelatihan dan pengembangan. Sekali lagi teman-teman, saya harapkan bisa mengikuti materi ini melalui channel ini. Kalau ada komen, ada pertanyaan, silahkan disampaikan di komen channel ini. Tapi mungkin lebih mudah untuk saya ikuti kalau teman-teman pertanyaannya atau komennya, masukannya melalui WA group yang telah tersedia. Jadi saya tunggu komen-komennya, saya tunggu masukannya, pertanyaannya. Nanti akan saya coba
jawab melalui grup itu. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.